Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak, para remaja-remaji ya istilahnya ya. Saya senang sekali hari ini boleh berjumpa dengan jemaat sekalian. Ini pertama kali mungkin ya setelah pandemi kita kembali menyelenggarakan bulan keluarga. Bulan keluarga pada tahun ini kita ambil tema ya, kita bertumbuh di dalam keluarga. Dan mengawali akan bulan keluarga ini ya, kita mengadakan kebaktian intergenerasi di mana seluruh keluarga boleh berbakti bersama-sama. Saya nggak tahu kapan terakhir kita boleh kebaktian dengan anak-anak, dengan rekan-rekan dari youth ya, mungkin udah lama sekali, mungkin hanya dalam perayaan Natal atau dalam perayaan-perayaan yang lain. Ya. Saya mau menyapa dulu, J-Kids, halo selamat pagi. Nggak kedenger ya. Halo J-Kids, selamat pagi. Good ya, lalu senang mendengar suara kalian. Sekarang teman-teman dari Wave ya, server, good morning. Saya boleh mendengar suara teman-teman server ya. Yang kayak Wave pasti tahu kenapa mereka disebut server ya. Karena menaiki gelombang ya, melewati kehidupan, menaiki gelombang. Bapak Ibu sekalian selamat pagi. Nah, Chào Sang Hao. Ya, itu yang generasi lebih tua ya. Hari ini karena kita berkumpul bersama, saya mengajak kita yel-yel dulu ya. Saya biasa kalau di sekolah minggu yel-yel dulu ya. Hari ini kita belajar tentang tema kita adalah keluarga Allah. Ya, jadi yel-yelnya begini. Ketika saya bilang family, nah, kita semua yang di sini ya. Saya bingung ini jawab manggilnya gimana. Kita semua aja ya. Kita semua yang di sini jawab saya dengan tangannya diikat begini. Ya, oke. Stick together, ya. Family, gak ada suaranya nih, ya. Nah, istri saya kasih petunjuk dari bawah ya. Ini kerjasama yang baik suami dan istri ya. Family dalam bahasa isyarat seperti ini, ya. Saya bilang family, ya. Bapak Ibu jawabnya stick together, ya. Oke, saya coba lagi ya. Family. Kurang semangat. Family. Luar biasa ya. Rasanya lebih enak saya ke bawah ya. Terlalu jauh ya, mimbar ini menghalangi kita. Ya, berbicara tentang kita adalah keluarga Allah, Bapak Ibu, anak-anak dan teman-teman sekalian. Nah, saya ngomongnya begitu ya. Saya teringat sebuah bagian firman Tuhan ya. Belum nyala. Dari Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ini adalah tulisan daripada Rasul Yohanes ya, mengawali daripada Injil Yohanes. Dia berkata bahwa semua orang yang menerima Yesus ya, diberi kuasa, diberi hak ya, untuk menjadi anak-anak Allah. Siapakah orang-orang yang menerima Kristus? Mereka adalah orang-orang yang percaya. Pintar sekali ya. Yang percaya, beriman kepada Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka ya, orang-orang percaya itu disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa yang percaya kepada Kristus? Artinya kita adalah anak-anak Allah. Dan orang-orang percaya ya,
Tuhan tempatkan di dalam keluarganya masing-masing. Benar bukan? Ya, kecuali Sunggokong, setiap kita punya papa dan mama. Benar bukan? Kalau Sunggokong lahirnya dari batu ya. Kalau yang bilang saya nggak punya papa mama, oh itu mah Sunggokong. Ya. Karena kita ditempatkan Tuhan di dalam keluarga, dan keluarga kita ya, adalah keluarga yang percaya kepada Kristus. Makanya Bapak Ibu ke gereja, benar bukan? Ya, kalau enggak mungkin ke festival barongsai di Cibadak. Ya, karena kita adalah orang-orang percaya. Kita disebut anak-anak Allah. Maka keluarga kita pun adalah apa? Keluarga Allah. Ya, karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita oleh karena Kristus ya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darah Kristus mengalir bagi kita dan kita mendapat bagian di dalam keselamatan di dalam Dia. Jadi orang percaya adalah keluarga Allah. Dan kita semua yang ada di sini adalah keluarga Allah. Anak-anak, teman-teman youth, papa mama ya, orang tua di sini, engkong emak ya. Kita semua adalah keluarga Allah. Menjadi pertanyaan, bagaimanakah ciri daripada keluarga Allah? Tadi Raul Severo memimpin sebuah pujian yang diambil dari Mazmur. Ada yang tahu Mazmur berapa itu? Guru sekolah minggu nggak boleh jawab, hamba Tuhan nggak boleh jawab. Mazmur berapa? 1, 3, 3, ya. Dari Mazmur 133. Mazmur 133 mengatakan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Dengan rukun. Bapak, Ibu, teman-teman, anak-anak, inilah seharusnya menjadi ciri keluarga Allah. Keluarga Allah adalah keluarga yang rukun. Kita semua yang jawab gitu loh ya. Rukun enggak? Hah? Jangan-jangan rukunnya cuma di gereja. Inilah yang Tuhan inginkan, bahwa setiap kita boleh hidup rukun sebagai sebuah keluarga. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa hidup rukun sebagai sebuah keluarga. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya berpikir, apakah Tuhan Yesus pernah bercerita tentang keluarga? Ya. Maka saya teringat, Yesus pernah bercerita tentang sebuah keluarga dalam kisah anak yang hilang. Memang di dalam kisah anak yang hilang ini, Tuhan Yesus tidak secara khusus, secara spesifik berbicara tentang atau mengajarkan tentang kehidupan sebuah keluarga. Namun dari kisah anak yang hilang ini, sesungguhnya kita bisa melihat ada nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang disebut sebagai keluarga Allah. Cerita anak yang hilang berkisah tentang seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Boleh kita katakan bahwa bapak ini bukanlah orang yang miskin, dan boleh dikatakan ya cukup kaya. Namun walaupun ya bapak ini cukup kaya, tetapi rupanya dia tidak memanjakan anaknya. Anaknya yang sulung dan bungsu ini ya setiap hari diajak untuk
bekerja di ladang. Ya. Dan ini yang kita lihat bagaimana mereka rajin membantu sang bapak, si sulung dan si bungsu. Namun rupanya bekerja tiap hari di ladang membuat si bungsu menjadi bosan. Aduh, kerja wae. Ya. Kapan mainnya? Ya. Mau healing. Masa kerja terus. Ya. Belum lagi dia mendengar cerita bahwa di kota itu, wah, tempat yang luar biasa. Banyak tempat buat main, tempat buat plesir. Kalau di desa tinggal dengan papa, ya bosan. Maka si bungsu ini pun terpikirkan sesuatu. Maka dia pun datang menghadap ayahnya. Dia bilang begini, "Papa, boleh nggak aku ambil warisan bagianku?" Papa itu kaget. "Kamu minta bagian warisanmu? Nak, kamu mau minta apa?" Ya, pasti papa kasih. Tetapi anak ini terus memaksa supaya dia boleh menerima akan bagiannya. Bapak Ibu, ya, orang tua, kalau ada anak yang minta warisan ketika orang tua masih hidup, artinya apa? Artinya apa? Doain orang tuanya mati. Ya, waduh, papanya sedih sekali. Namun walaupun sedih, karena si anak bungsu ini memaksa, akhirnya ya bagian warisannya itu pun diberikan kepada si bungsu. Ya. Oh ya, saya lupa. Maaf ya, di kisah ini nggak ada cerita ibu. Ya, Tuhan Yesus tidak menyebut ibu, hanya membuat gambar itu ada kasih selipin ibunya di sana. Ya, sedih menangis. Ya. Bukan berarti pala ibu itu tidak penting, tetapi biasanya di dalam adat Yahudi ketika bicara tentang orang tua itu diwakilkan oleh para bapak. Karena dipaksa akhirnya si ayah pun ya, memberikan bagian warisan si bungsu kepadanya. Di bungsu itu senang sekali ya, dia menerima itu dan kemudian dia pergi meninggalkan desanya dan dia tidak menoleh ke belakang lagi. Dia pergi ke kota, ya, tempat di mana dia dengar, wah banyak tempat yang begitu indah. Dan dia sungguh takjub dengan kota. Benar kata orang ya, tempat ini semua ada. Ya, gak kayak di desa apa-apa harus kerjain sendiri. Dan kemudian mulailah dia ya, memanfaatkan uang warisan yang dia terima. Ini apa ini? Pertandingan kereta kuda. Ya. Mungkin ini Formula One-nya zaman kuno ya. Perlombaan kuda. Dan di mana ada perlombaan, di situ ada taruhan. Maka anak ini pun mempertaruhkan sebagian uangnya, ya. Dan karena dia pemula, kalah. Ya. Namun biasa, ya, hal yang begini ini bikin kecanduan, ya. Nggak menang sekali, tambah lagi. Ya. Sesekali menang, ya, lebih banyak kalahnya. Ya. Dan tidak saja dia menikmati dengan hal-hal yang demikian, ya. Wah, dia pun berpesta pora dengan teman-temannya. Mungkin kalau istilah anak sekarang apa? Clubbing ya. Dugem. Dunia gemerlap. Dan inilah yang dilakukan oleh si bungsu. Setiap hari dia berpesta pora dengan teman-temannya, menikmati akan harta yang dia miliki. Dan karena punya banyak uang seperti biasa, pastinya dia banyak teman.
Wah, kamu hebat sekali ya. Aduh, tolong dong beliin ini, traktir dong. Ya. Orang-orang mulai memanfaatkan dia, ya, menganggap dia ya sebagai ATM berjalan. Dan lama kelamaan ya akhirnya karena dia tidak berinvestasi ya uangnya pun habis. Dan seperti biasa ya ada pepatah mengatakan ada uang abang sayang. Tidak ada uang apa? Oh, melayang ya. Lebih sopan ya Bu ya. Tadi saya mau ngomongnya abang ditendang ya. Jangan ada anak-anak di sini ya. Tidak ada uang pun akhirnya orang-orang meninggalkan si bungsu ini. Celakanya ya, di tengah-tengah tidak ada uang, terjadi kelaparan di sana. Dan akhirnya ya, dia pun harus mencari pekerjaan demi ya, memenuhi akan kebutuhan hidupnya. Dan mau tidak mau, dia harus bekerja sebagai penjaga babi. Ya, di peternakan babi. Dan peternakan babi menjaga sebagai penjaga di peternakan babi itu adalah pekerjaan yang paling hina bagi orang Israel pada waktu itu. Oleh karena apa? Karena bagi mereka babi adalah binatang yang haram. Ya. Yang tidak bisa mereka nikmati, yang tidak bisa mereka makan. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan begitu dia miskinnya, dia tidak punya uangnya sampai dia harus melakukan pekerjaan yang paling hina. Dan itulah yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini. Dan ketika dia melihat babi-babi itu makan dengan lahapnya, waduh, perutku juga keroncongan nih, pengen makan. Dia berebut dengan babi itu untuk mau makan. Tapi bosnya datang, stop. Jangan ambil makanan itu ya. Kalau babinya gemuk bisa dijual. Kalau kamu gemuk, saya nggak bisa jual kamu ya. Orang tua, pemilik babi itu lebih sayang kepada babinya daripada orang ini. Dan ketika dia mengalami begitu banyak kesulitan, rasa lapar, teringatlah dia akan bapaknya. Ya. Dan dia berpikir bahwa di rumah bapakku banyak hal yang bisa aku nikmati. Bahkan karyawan bapakku pun tidak semenderita aku. Aku ingin pulang. Walaupun mungkin aku tidak lagi menjadi anaknya. Ya. Aku mau kembali ke bapakku. Dan rupanya si bapak tadi, ya, dia setiap hari sejak si bungsu itu pergi selalu melihat, menunggu kapankah si bungsu akan pulang. Dan ketika si bungsu mulai berjalan, dari kejauhan dia datang. Dan si bapak itu melihat, wah, itu kelihatannya anakku. Ya. Maka dia pun berlari, ya, dan menerima anak itu. Ya. Dia memeluk anaknya, walaupun bau babi. Ya. Dia tetap memeluknya. Ya, anakku, ya, engkau pulang. Anak itu berkata, Bapak, ampuni aku. Ya. Aku gak layak jadi anakmu. Aku sudah melukai hati Bapa. Terimalah aku sebagai pelayanmu. Apakah Bapak itu bilang, iya memang kamu pantas jadi pelayanku gitu? Tidak. Mari pulanglah anakku. Ya, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau, pulanglah. Dan kemudian dia memanggil karyawannya, ayo. Ya. Tolong ya, suruh anak ini mandi, ganti baju, beri cincin, ya, beri alas kaki. Ya.
dia dipulihkan kembali seperti semula sebagai anak daripada si bapak ini. Dan kemudian bapak itu pun mengadakan pesta. Karena bagi dia, anaknya yang hilang yang sudah mati ini, ya, boleh datang kembali dan dia mengatakan hidup kembali. Ya, maka diadakan pesta pora. Ya, dan ketika pesta diadakan, si sulung datang. Ya, dan ketika si sulung datang mendengar, ada pesta apa sih? Dia panggil pelayan. Pelayan, ada apa ini? Ya. Oh, itu adekmu, ya. Yang pergi itu sudah pulang. Aduh, ketika dia mendengar itu, ya, dia jengkel. Ya. Itu anak yang kurang ajar, ya. Yang doain papa, ya, karena ambil hartanya, doain papa mati duluan. Ya. Pulang kok dipestain. Maka ya, dia pun berkata kepada bapak, ya, aku, ya, setiap hari selalu membantu engkau, tetapi 1 ekor lembu pun tidak engkau berikan kepadaku untuk berpesta dengan teman-temanku. Kata bapak itu, ya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Engkau menikmati, ya, semua milikku. Tetapi adikmu itu yang sudah lama hilang, dia sudah datang kembali. Mari kita sambut dia. Ya. Mari kita menerima dia sebagai anggota keluarga kita. Bapak, Ibu, teman-teman, ya, adik-adik sekalian, ya. Dari kisah ini sebenarnya kita belajar, ya. Ada beberapa hal. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana si sulung, ya, itu merasa iri kepada adiknya, ya. Karena dia merasa dia sudah melakukan banyak hal, namun, ya, ayahnya tidak memberikan apa yang menurut dia harusnya dia terima, tetapi malah adiknya yang menerima. Tapi di sisi yang lain, kita bisa melihat bagaimana ayah itu, sang bapak, adalah bapak yang memaafkan. Sekalipun si bungsu melakukan hal yang menyakitkan hatinya, tetapi karena kasihnya, dia menerima kembali si bungsu. Dan bapak ini adalah gambaran Allah, gambaran Kristus Yesus yang mengasihi kita, menerima kita. Walaupun kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya, kita berdosa di hadapannya, tetapi dia mengasihi kita. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita menjadi rukun? Ya. Dari kisah yang kita pelajari dari anak yang hilang, kita bisa belajar bagaimana untuk menjadi rukun, ya. Kita tidak boleh iri dengan sesama anggota keluarga kita. Ya. Dan hal yang lain, mari kita belajar untuk bisa saling memaafkan. Kita bisa melihat di dalam kisah Alkitab ketika ada rasa iri, ya. Kisah Kain dan Habil, ya. Tuhan berkata ketika Kain iri kepada Habil, Tuhan berkata ketika engkau iri kepada anak, lihatlah iblis mengintip, ya, si jahat mengintip dan hendak melakukan kejahatan itu. Ya. Dan hal yang berikutnya, ketika kita saling memaafkan, ketika kita saling mengampuni, bukan karena kita memiliki kemampuan untuk mengampuni atau kita memaafkan, tapi karena kita terlebih dahulu telah diampuni oleh Tuhan. Buat jikit sekalian, ya, coba perhatikan ini, ya. Yang pertama, ya, jangan iri dengan saudaramu. Ada kalanya, ya, sesama saudara, ya, kita mendapatkan perlakuan yang tidak sama, entah oleh orang tua, oleh teman atau yang lain, ya, oleh kakek nenek. Tetapi jangan iri dengan saudara kita. Yang kedua, mari kita belajar untuk saling berbagi.
Karena berbagi itu indah. Dan mari kita belajar untuk saling memaafkan di dalam keluarga kalian. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya saudaramu adalah sahabat terbaikmu. Kalian bisa pergi kemana saja. Ya. Kalian bisa punya banyak teman, tetapi satu waktu ya, temanmu bisa pergi, tetapi saudaramu itu akan menjadi sahabat terbaikmu. Ya. Ingat ya J-Kids ya, saudaramu adalah sahabat terbaikmu. Dan bagi server sekalian, ya, ingatlah, home is the safest place. Rumah adalah tempat yang paling aman. Kalian akan punya sahabat, punya teman, ya, sepergaulan dengan kalian, yang dengan itu kalian merasa nyaman. Tetapi ingatlah ketika banyak masalah, banyak hal, ya, 1-2 temanmu akan meninggalkanmu. Tetapi orang-orang di rumahmu ya, tidak akan meninggalkan engkau. Dan bagi orang tua sekalian, ya, mari kita jadikan rumah kita sebagai the safest place. Ya. Tidak mudah menghadapi anak-anak muda, ya. Tetapi mari kita belajar dengan membangun komunikasi dengan mereka. Tanggal 12, ya, sekalian saya promosi, kita ada seminar parenting. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita. Baik anak-anak yang masih kecil sampai anak remaja. Jadikan rumah adalah tempat yang aman. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, ya, marilah ya, para suami, para istri, ya, kita belajar untuk saling mengasihi. Dan kita belajar untuk saling memaafkan. Karena tidak ada yang sempurna. Ya. Ingatlah akan janji pernikahan kita bahwa kita menerima pasangan kita baik di waktu suka, waktu duka, waktu sehat atau sakit. Ya. Sampai Tuhan memisahkan kita. Kita tidak sempurna, tetapi marilah kita untuk belajar saling mengasihi. Ini keluarga kami, ya, keluarga saya. Nah, ada di sini, ya. Itu istri dan kedua anak saya. Anak saya yang paling sulung, yang anak saya yang sulung, ya, Nathan, sekarang usianya 12 tahun. Dia masuk pra remaja, sudah masuk di Wave. Ya. Yang bungsu, ya, John 10 tahun, masih di J-Kids. Seringkali ada orang bertanya kepada saya, ya, anaknya berantem nggak sih? Ya. Kira-kira anak pendeta berantem nggak? Berantem lah, jangankan anaknya, papa mamanya juga kadang berantem. Sebagai anak yang normal mereka juga berkelahi, ya, kadang rebutan barang, ya. Tetapi ya, saya selalu mengingatkan mereka. Ya, sahabat terbaik mereka adalah saudara mereka. Dan saya selalu mengatakan kepada mereka, kamu berlaku sebagai anak Tuhan, ya, berlaku dengan memiliki kelakuan yang baik bukan karena kamu anak pendeta, tetapi karena kamu adalah anak Tuhan. Ya, saya ingat penginjil Dwi waktu itu bilang, ya, anak dari pendeta dan anak daripada guru itu yang paling disoroti dan juga dihakimi. Ya, anak saya, ya, ada dua-duanya, bapaknya pendeta, mamanya guru. Ya, jadi saya selalu berkata, kalian harus berlaku baik bukan karena kalian anak pendeta, bukan karena kalian anak guru, tapi karena kalian adalah anak Tuhan. Dan demikian juga dengan anak-anak di sini, J-Kids sekalian. Kalian berlaku baik, ya. Bukan karena status daripada orang tua kalian, tetapi karena kalian adalah anak-anak milik Tuhan. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus rukun? Mazmur 133, ya, ayat 3b mengatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat.
kehidupan untuk selama-lamanya. Ini kelanjutan daripada Mazmur tadi. Ya, ketika kita hidup rukun bersama, ada berkat Tuhan yang dinyatakan kepada setiap kita. Dan berkat Tuhan, ya, itu tidak sekedar sesuatu yang sifatnya materi. Ya, tetapi yang lebih besar ada ketika kita menikmati bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya ingin sekali lagi menyaksikan, ya, ini keluarga saya dalam pengertian papa, mama, dan saudara-saudara saya. Ya, kami 5 bersaudara, saya anak paling bungsu. Ya, ini adalah foto terakhir kami sebagai keluarga yang lengkap. Ya, yang di tengah Bapak Ibu kenal ya, beberapa sebulan yang lalu ya, bulan Agustus, 2 bulan lalu ya, juga pernah berkhotbah di sini. Ya, kakak saya yang nomor 3 juga adalah seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, ya, keluarga kami adalah keluarga sederhana. Ya, boleh dikatakan bahkan ketika saya kecil, secara ekonomi kami tidak berkecukupan. Namun papa mama kami adalah orang Kristen yang setia. Mereka orang sederhana, papa saya seorang salesman, mama saya guru Mandarin ya secara privat, tapi celakanya anak-anaknya nggak ada yang bisa Mandarin. Ya, kami keluarga sederhana. Tetapi dari sejak kecil, ya, papa mama saya terutama mama saya, ya, mendorong kami pergi ke sekolah minggu. Ketika kami youth, kami melayani di gereja. Dan kami bersyukur kami 5 bersaudara, ini foto kami terakhir ketika kumpul kemarin. Ya. Sebagian kita tahu bahwa kakak saya yang laki-laki, ya, koko saya sekarang tinggal di Amerika dan ini foto terakhir kami bersama-sama. Ya. Fotonya di kuburan lagi ya. Rupanya papa mama saya nggak mau ketinggalan. Ini adalah kuburan atau makamnya papa mama saya. Ya. Dan ini benar-benar foto kami berlima terakhir. Ya, karena setelah itu kami nggak ada kesempatan untuk bisa foto bersama. Ya. Kami bersyukur walaupun kami ya bertumbuh di dalam keluarga yang sederhana, ya, tetapi papa mama kami mengajarkan untuk mengasihi Tuhan. Ya. Mama saya adalah seorang pendoa. Ya. Kakak saya menceritakan ini di KU3 ya beberapa waktu yang lalu. Dia punya satu tempat khusus untuk berdoa. Dia bisa berdoa 1-2 jam sehari. Dia berdoa untuk pendetanya. Ya. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Satu persatu dia sebutkan. Ya. Dan kami bersyukur kami boleh bertumbuh bersama dengan rukun. Ya. Kami tidak pernah ribut, ya, apalagi urusan materi. Ya. Memang ayah saya tidak mewariskan harta. Ketika dia meninggal pun dia tinggal di rumah salah satu daripada kakak saya. Tetapi warisan yang terbesar yang mereka berikan kepada kami adalah warisan iman. 3 dari 5 anak-anak papa mama saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Cici saya adalah seorang semu, koko saya Bapak Ibu tahu, dan saya menjadi pelayan Tuhan. Dan juga 2 kakak saya. Mereka melayani di tempat di mana Tuhan menempatkan mereka. Itu semua hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya. Dan ketika kami hidup rukun bersama, disitulah kami mendapatkan berkat Tuhan. Kami berantem, tapi berantemnya ya hal-hal kecil lah ya. Biasa saudara, kalau ketemu berantem, kalau jauh-jauhan dicari-cari. Ya. Tetapi kami bersyukur Tuhan selalu memelihara kami. Hari ini kita belajar bagaimana kita adalah keluarga Allah. Tuhan memilih dan memanggil kita untuk menjadi satu keluarga. Mari kita belajar untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Anak-anak, hari ini kalian akan menerima aktivitas ini ya. Sudah terima? Mana aktivitasnya coba? Diacungkan. Nah, ya. Oke. Ya. Mana itu tadi ya punya lause ya?
Oh, ini punya Lause ya. Ini ya. Kalian ada aktivitas di sini ya. Ada keluarga, gambar keluarga di sini, kalian nanti boleh warnai ya. Tapi jangan rame-rame ya. Kalian boleh warnai dan kemudian nanti ya, ini ada sesuatu di sini ya. Nah, ini dibalik. Ada kotak di sini. Kalian boleh tempatkan foto keluarga kalian, nanti dilipat ya. Nanti boleh ditaruh di rumah ya. Mengingatkan kalian ya bahwa kita adalah satu keluarga Allah. Family. Lupa ya. Family. Family. Kurang kencang. Family. Ya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sama memberikan kesempatan kita untuk boleh saling berdoa. Bapak Ibu yang datang dengan keluarganya masing-masing, berkumpullah dengan keluarga Bapak Ibu. Ya, pegang tangan anakmu, pegang tangan pasanganmu. Saya memberikan kesempatan kita 3 sampai 5 menit kita boleh berkumpul berdoa bersama. Bagi kita yang datang sendiri, berdoalah sendiri. Bersyukurlah untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Berterima kasihlah untuk pasangan, untuk anak-anak. Bersyukurlah untuk orang tua yang Tuhan berikan. Mari kita meminta Tuhan untuk menolong kita, untuk boleh belajar saling mengasihi dan saling mengampuni. Saya memberikan kesempatan 2-3 menit bagi kita untuk kita boleh berdoa bersama dengan keluarga kita. Sampai di deepen love each other. As my wife, as Nathan, as John, we will love God. Thank you Lord, thank you dear Jesus. Amen. Pray for John. Yeah, already praying for John. Pray for me. Already, yeah, God bless you. Okay. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau memberikan keluarga bagi kami. Ini adalah harta yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh menjaga harta yang paling indah, yang paling berharga ini. Ampuni kami Tuhan, kadang justru orang-orang yang terdekat inilah yang kami sakiti. Hari ini Tuhan kami mau belajar. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami, kami juga mau mengasihi keluarga kami. Terima kasih Kristus Yesus. Terima kasih Allah hidup. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.